warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang hadir pagi ini dari sejak pukul 6 tadi. Adonan manyabui pukul 3, adonan manyabui pukul ampe. Nan lain itu ndak ambo sabui beko dipoto dikaitkan ke politik. Tapi yang bodanga malam tadi jam 1 jam 2 lah adonan tibo kasiko. Siatu nan salah jadwal. Disangkonya malam iktikaf. Itulah hebatnya orang nanti bo acara pengajian. Walaupun salah jadwal pun tetap bernilai amal saleh. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapuskan silap dan salah, langkah keempat mengangkat derajat sehingga dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambo indah meminta bapak ibu mangkek tangan melambai lagi. Deklah dari tadi tuan protokol meminta lah bapak lu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya sampai tadi disambut dengan kereta kuda. Raso-rasonya sepanjang ambo berceramah baru iko disambut kudo. Awak ceramah itu di mana tampek nan lain itu nan awak ingat. Beko kalau ambo tua ditanya dek orang, Ustaz di mana saja ceramah? Oh jangan ditanya kama-kama. Labih dunia kau tampek awak ceramah. Adonan masuk, adonan dialau orang. Yang paling berkesan di mana Pak Ustaz? Di Bukit Tinggi disambut naik kuda. Masya Allah, tabarakallah. Duduk di sebelah ambo, udah ambo. Waktu di Kairo dulu namanya udah Jelita Donald. Sampai di Siko berubah jadi Buya Jelfatullah. Lain karena ibu kurangnya. Nan tua-tua lain nan gadi-gadi indah. Cerita gak lu dah banyak lu orang nan ingin jadi udah aja. Itu. Mudah kan? Tuh. Cuma jangan sedih hati inyo alaman nikah. Tapi baru sekali. Artinya 3 seat masih ada kosong. Ada yang mengatakan nanti lewat meteor besar, tidak menabrak dunia, dia hanya lewat saja. Tapi meteor ini macam besi berani. Ketika meteor ini lewat, semua besi-besi dunia dia tarik. Cobalah ambil besi berani. Tahu besi berani? Magnet. Ingat dulu waktu awak ketek ambil besi berani, mainkan di pasir, lalu dapat hitam-hitam, letak di atas karate, main di bawah. Ingat? Nanti ingat berarti lah tua. Budak ketek gini tak tahu main itu. Inyo main game online, main gadget. Nampaknya cadia, utaknya kosong. Lewat meteor besar di atas dunia, maka semua besi-besi dunia ini dia tarik. Maka besi-besi mobil, HP, pesawat habis semuanya hilang. Dan di saat itu dunia ini kosong. HP tak ada lagi, TV tak ada lagi, internet tidak ada, karena semuanya pakai besi. Dan manusia kembali berjalan kaki seperti zaman batu, zaman silam. Tapi ada satu negeri yang tetap selamat punya kendaraan. Siapa itu? Bukit Tinggi. Foto-foto kau habis diambil dek meteor. Tapi ada yang tetap punya kendaraan. Siapa? Orang Bukit Tinggi tetap punya kuda.
Bahkan bukan cuman bisa naik kuda, bisa pula menembak di atas kuda. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran penting adalah, wahai anak-anak muda, belajarlah kalian naik kuda. Siapa yang mengajarkan ini? Alimu auladakum. Ada yang mengatakan ini hadis, tapi setelah dilihat sanadnya bukan hadis, ungkapan sahabat, ungkapan salaf. Alimu auladakum, ajarkan anak kamu ar-rimayah, memanah, wasibahah, berenang, warukubal khail, menunggang kuda. Tapi kuda kok mahal buya, dan paling murah 70 juta. Tanah lapang indah ada lebih dibuat lapangan golf. Tenang, yang tidak punya duit untuk latihan naik odong-odong saja. Saya bermimpi, boleh Ustaz Somad bermimpi? Ada orang di Indonesia, anak-anak muda di Indonesia yang ingin belajar naik kuda, datanglah ke Bukit Tinggi. Wisata religi, shopping, belanja ke Bukit Tinggi. Mau belajar naik kuda, 1 jam naik kuda sama dengan 1000 kali push up. Push up 1000 kali itu sama dengan 1 jam naik kuda. Siapa orang yang paling hebat naik kuda? Tak lain tak bukan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikut Nabi dengan sorbannya bagus, mengikut Nabi dengan jenggotnya bagus, mengikut Nabi dengan jubahnya bagus. Tapi kenapa tidak ikut Nabi dengan hebatnya menunggang kuda? Perang Badar terjadi tahun keberapa? Tahun kedua. Umur Nabi waktu itu berapa? Pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, umur Nabi 53 tahun. Tahun kedua di Madinah, perang Badar, 53 tambah 2 berapa? 55 tahun umur Nabi. Nabi naik kuda 150 km dari kota Madinah ke kota Badar. Naik kuda, umurnya 55 tahun. Tolong carikan orang Indonesia yang umur 55 tahun masih kuat naik kuda. Orang Indonesia kalau sudah 55 tahun, dari ujung rambut ke ujung kaki sakit. Rambut ketombe, jantung koroner, buah pinggang ginjal tinggal cie, kaki asam urat. Umur 55 tahun, Nabi Muhammad panglima perang, naik kuda 150 km dari kota Makkah, dari kota Madinah sampai ke Badar. Umur 55 tahun. Orang Indonesia umur 55 tahun membawa map masuk ke kantor, ingin mengurus pensiun. Kecuali pejabat-pejabat di Bukit Tinggi. Karena di Bukit Tinggi pejabatnya sehat-sehat karena mereka naik kuda. Betul? Ragu loh masyarakat menyebut betul. Bapak wali, Pak wakil wali kota, bapak-bapak bupati yang hadir, bapak anggota dewan, ketua DPRD yang hadir, semua ini insya Allah mereka sehat-sehat. Ya Allah, sehatkan badan pemimpin kami ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah, condongkan hati mereka dengan kekuasaan untuk menolong agamamu ya Allah. Mudah-mudahan mereka membuat sport center, tempat pelatihan kuda, sehingga seluruh remaja-remaja masjid nanti akan datang ke Bukit Tinggi untuk belajar naik kuda. Amin. Satu sisi dia sebagai membuka lapangan kerja baru, satu sisi dia sebagai membuka wisata religi. Jangan kalau sudah wisata berjemur di pantai. Saya bukan menyalahkan berjemur di pantai. Berjemur di pantai tak salah, tapi ketika yang berjemur perempuan yang menengok laki-laki, muncul masalah. Jauh-jauh mereka datang ingin berjemur. Untuk apa? Menghitamkan kulit. Makanya kalau ada ibu-ibu yang hitam, jangan sedih. Bapak-bapak jangan ejek bini yang hitam. Adinda, orang barat beli tiket pesawat, menginap di hotel untuk hitam. Waang alum berjemur lah hitam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ke depan remaja-remaja, anak-anak muda mesti bangkit. Saya bermimpi 5 tahun, 10 tahun akan datang kami kumpulkan anak-anak muda se-Indonesia datang ke Bukit Tinggi,
belajar berkuda, datang takut kuda, pulang pandai menunggang kuda. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat UAS Ustadz Abdul Somad, ikut tolong rubah. Ambo sesudah malam tadi di Tanah Data berubah menjadi buas. Buya Ustadz Abdul Somad. Namo sebuah surangnya lembut. Ustadz Abdul Somad kurang awak. Masya Allah, tabarakallah. Samo kiri kanan, sebelah samo aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini acara Masya Allah tabarakallah. Ada mimbar kayu di depan kita. Disitulah tempat berceramah terakhir Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin MZ. Pulang dari situ beliau meninggal dunia. Maku ambo indak diagih ceramah di situ. Sedangkan tampeknya di kanang orang, apolailah orangnya. Untuk Kiai Haji Zainuddin MZ, buya-buya alim ulama awak, syai'ul lillahi walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulama ikhtilaf tentang masalah mengirim bacaan untuk orang meninggal dunia. Yang berpendapat sampai silakan baca, yang berpendapat tak sampai baca saja untuk diri sendiri. Ambo termasuk yang berpendapat sampai, tidak usah berkelahi gara-gara itu. Kalau ada orang tagak menantang ambo tidak sampai, ambo tidak lawan. Tidak sampai. Nama Tuhan siapa? Nama lengkap. Untuk apa? Beko kalau mati ambo kirim. Kalau tidak sampai capek-capek lagi kabar. Untuk apa awak berkelahi tukang urek? Nah, yang penting bersilaturahmi. Itulah yang diinginkan jadi ustad. Ustad Somad ceramah kasinan, ceramah kasih Quran agak dicari kau ya. Ustad ingin apa? Ustad ingin terkenal ya. Untuk apa awak terkenal? Follower awak lo 7 juta. Dicari kok. Yang awak inginkan supaya awak mati dimakan cacing tanah, tapi orang indak lupa membacakan awak Al-Fatihah. Jangan sampai orang lalu di kubu awak mampu bang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cuma medan jihadnya macam-macam. Ambo kok ustad, jihadnya berceramah. Ceramah ambo di tanah lapang, di stadion, lapangan sepak bola, lapangan pacu kudo, lapangan pokok asal ada nampak lapangan atau ingin berceramah. Asal nampak lapangan, assalamualaikum. Tapi ada buya-buya awak inyo indak di lapangan, inyo di kelas membaca kitab. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun summa harfunil kalim sibzasana kam jada sausun qad samatun tayyiban zidfitu qanta zaliman. Nah, itu buya-buya kiai-kiai tuan-tuan guru awak dan ilmunya banyak, mengajar nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, hadis, ulumul Quran, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis. Inyo memang ahli baca kitab. Ustaz Abdul Somad dek kurang baca kitab, hanya di tanah lapang saja. Buya-buya awak nan hebat zikir mursyid, hanya berzikir di rumah-rumah suluk tarekat Naksabandia. Tapi ada puluh orang indak berjihad di pesantren, indak berjihad di tanah lapang, di majihadnya jihad inyo di parlemen. Parle itu artinya ngomong. Dari bahasa Prancis. Saya tidak bisa bahasa Arab, bisanya bahasa Prancis. Je ne parle pas arabe, parle français. Parle artinya bicara. Parlemen
tempat orang bicara. Mereka digaji dengan uang negara, mereka makan APBD. Tugas dia untuk bicara. Dikasih mobil dinas, dikasih rumah dinas, dikasih bini dinas. Untuk apa? Untuk parle bicara. Inilah mereka yang sedang ramai-ramai memasang foto memanjek kateh pokok kayu. Dari nan tuo, nan mudo, nan ketek, nan gadang, nan padusi, macam-macam kalimatnya. Pilihlah yang muda, yang berkarya. Aduh, nan tuo juga bisa. Oh, nampaknya Ustaz Somad kau orang partai kau. Ambo bukan orang partai, ambo bukan caleg, ambo bukan jurkam. Ambo cuma ingin menjelaskan kepada umat bahwa ado jihad sebagai kepala daerah, ado jihad sebagai ulama, ado jihad sebagai ustad, tapi ado jihad memperjuangkan hak-hak umat melalui parlemen. Karena kita tinggal bukan di kerajaan Brunei Darussalam, kita bukan tinggal di kerajaan Pagaruyung, tapi kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia pakai demokrasi. Tolong bapak ibu jangan pancing saya pakai 1 jari atau 2 jari, karena jari ambo 10. Ustadz berang indah, ambo takut kecemplosan mereka. Maka apa yang Ustadz Somad ingin sampaikan, jangan ejek saudara-saudara kita, jangan olok-olok mereka, karena mereka juga sedang berjuang di jalan Allah. Bedanya apa? Bedanya Abdul Somad, anak-anak muda belajar, anak-anak muda buatkan lomba kuda, anak-anak muda belajar menjinakkan kuda. Selesai tausiah datang anak muda, kami sudah siap, kudanya mana? Tapi kalau mereka tidak perlu mereka ceramah, mereka tidak perlu tausiah, mereka cukup dengan tanda tangan. Dengan ini pemerintah daerah mengeluarkan perda, semua anak-anak Bukit Tinggi wajib pandai menunggang kudo. Bisa atau tidak? Bisa. Kudanya dari mana? Dari Bukit Tinggi. Dananya dari mana? Dari APBD. Wali kota tidak berani mengucurkan dana. Kenapa? Nanti dianggap temuan alokasi dana tidak tepat. Bupati, wali kota, gubernur diintai oleh 3 BPK, KPK, Inspektorat Jenderal. Tangkap. Tapi kalau ada payung hukumnya, maka bisa terjaga. Sampel contoh, Ustadz kenapa bicara kuda? Karena dengan kuda anak muda bersemangat. Ustadz, di masjid anak muda tak mau pengajian. Anak muda, sebentar. Come here a moment. Ya, mana anda mau ke masjid? Kami kok sebenarnya anak muda kau lah lama ingin ke masjid, Bu ya. Mengenal tiba ke masjid. Penceramah tu asal kami tiba nyoba cerita mati sih. Hari Isnin kami datang nyoba cerita malam iko kaji awak acara menyambui sakaratul maut. Malam kedua judulnya malam pertama di alam barzah. Jadi kami kau anak muda asal habis pengajian bawaan kami nyoba mati sih. Tapi coba kalau pengajian anak muda dibuat hari subuh Ahad, subuh Minggu. Mangga subuh Ahad? Dek hari Ahad hari libur. Maka anak muda liburnya tetap sekolah libur, tapi ke masjid tetap ramai. Subuh Ahad semuanya ke masjid. Selesai pengajian, judul pengajian bagaimana menunggang kuda. Hadirkan Ustadz Zulkifli M. Ali, hadirkan Ustadz kita pakar-pakar itu, Ustadz A'agim hebat naik kuda, Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Zul, Ustadz Usma, Ustadz Somad pernah naik kuda. Oh jangan ditanya oleh foto ambo berserak-serak naik kuda, tapi kudanya diam. Ampe orang memegang kuda tu. Ustadz naik kateh naik. Ambolah diambil, foto. Alah turun, like and share. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sampel contoh. Jangan pakai narkoba, jangan LGBT, jangan ke diskotik, jangan kalian dugem. Tahu
dugem? Duduk sambil gemetar. Di karaoke pakai sabu-sabu, itu di night club. Jangan. Kita tidak bisa melarang mereka. Mereka anak muda, nafsunya bergejolak, masa muda, masa bergelora. Tidak bisa kita larang kalau tidak ada alternatif. Jangan ke diskotik, jangan dugem, jangan karaoke, jangan mabuk, jangan pesta narkoba, jangan sabu-sabu. Solusinya mana? Berkudalah ke Bukit Tinggi. Ustaz, kok anak-anak muda di Indonesia bakudor ke Bukit Tinggi, apa manfaatnya bagi kami amak-amakku? Karupuk sanjai laku kare. Ini abi bakudor kau kan lapar. Agih kupuk sanjai. Pade anaknya balik. Artinya apa? Anak muda akan selamat. Ini penting. Al-mu'minul qawi. Seorang mukmin yang kuat. Kuat badannya, kuat fisiknya, kuat tenaganya. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minit ta'if, daripada mukmin yang lemah. Oleh sebab itu, anak-anak muda, sambo yakin nan percaya ikut nanti boko banyak anak-anak muda, ya kan? Cuba awak tes. Takbir. Anak muda. Orang tua enggak kau entah lo tak suara tak kareh bentuk itu. Cuba weko amak kalau tidak percaya pergi ke panti asuhan, kumpulkan orang-orang tua, takbir, Allahu Akbar. Asal digasnya kue, gitu. Iko anak-anak muda semuanya, masya Allah, rupanya di belakang lebih ramai loh. Mangga ke belakang, mangga nak pindah ke muka naik ke bukit. Ada 27 bukit di kota Bukit Tinggi. Mungkin orang Bukit Tinggi pun tak tahu angka itu. Ambo tahu. Dari mana dia tahu? Pak Wali lagi tahu. Ustaz, itu di atas itu bukit, di sebelah bukit itu kantor. Bukit di tempat awakku ada 27 bukit. Bayangkan kalau bukit itu salah satunya dijadikan tempat wisata religi, naik kuda. Buya aku kama pun cerita naik kuda di ujung. De ambo ingin bana anak-anak muda awakku selamat dari penyakit-penyakit iko. Setuju? Jangan sampai anak muda gagah perkasa waktu awak tanya di mana tempat pacuan kuda, di sini. Wah, engkau laki apa dusi? Ambo kau sebenarnya padusi, cuma tak sasek di tubuh lelaki. Nah, kau kalau ada nan melambai-lambai LGBT kok, mudah saya ubeknya. Ndak paralu banyak piti mau ubeknya. Mbak caranya naikkannya kata kudo, pukul kudo, hilang bencongnya. Kalau tidak percaya, cobalah tangkok razia bencong-bencong nasional. Bawa ke siko naikkan kata kudo. Anak awal-awal melambai, naik kan? Hilang bencong. Apa dikhawatirkan? Ama, bapak, ibu boleh tertawa, tapi ingat, ini yang sedang menyerang anak-anak kita. Narkoba, betul? Berapa banyak ibu-ibu yang masak nasi goreng pagi, indah masak-masak nasi. Mangga kau rupo tabung gas lah dijual di anak sabu-sabu. Berapa banyak anak-anak kita sudah kena apa nama penyakitnya? LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Iko piti apa kok? Nan dikutip, iko panitia resmi atau apa kok? Ini duit sumbangan untuk anak yatim, fakir miskin, pokoknya untuk kemaslahatan umat. Cuma beda di tempat lain. Tempat lain kalau buat ceramah, itu tempat piti itu biasanya goni bare. Risiko dibuat goni plastik. Supaya daerah-daerah lain tiru Bukit Tinggi. Tiru Bukit Tinggi. Maka kalau dibuat guni bare, tidak nampak isinya. Itu cerdasnya orang awak. Kalau dibuat itu kan nampak adonan 2000 kan nampak. Kadang dibawa guni bare, kau awak sangka 8 muah.
rupanya guni itu kare, tapi kok plastik kan nampak langsung. Jadi ambo sebenarnya ke bumi Minangkabau ranah Minang indak bal mengajar, tapi ambo sedang bersilaturahim dan belajar. Salah satunya belajar cara ngutip pitih pakai karate transparan. Di tempat lain kotak infak sedekah itu dibuat orang tu lah patinya kayu, nak nampak isinya. Tapi yang bocalek di Minangkabau dibuatnya kotak bentuk akuarium. Nampak? Aduh, pati murah bawa golok. Nampak kan? Semuanya mesti pakai dana. Balik kuda pakai dana. Anak muda sebelum naik kuda minum susu supaya bersehat, pakai dana. Oh, tadi di Siko rupanya Ambo Sabi datang lo ke Siko. Banyak. Nanti teh lo nado nampak mo. Coba kate nanggadang-gadang lo di Siko. Nah. Dia teh kok. Kalau nanti bawa aku ikan bilis ya. Ikan bulu paynya. Kau nampaknya senjata makan tuan. Coba kalau guni-guni bare, kan tak nampak warnanya. Dek guni kok nampak lo warna. Riak Ustaz Somadku. Pelajaran akan datang kalau awak ceramah, panitia itu dia tahu dulu. Ustaz yang diminta yo. Itulah lupa mau bagi tahu tadi. Ambo sangko tidak ada penggalangan dana. Nah, Bapak Ibu sampai mah ceramah ambo tadi. Ambo kalau keluar piti kau lupa. Sengaja dibuat warna merah. Tabligh Akbar Abdul Somad merajut uhuah Islamiyah mengadi buat merah supaya piti nang keluar warna lain. Paham? Iku bukan sembarang membuat. Mangga dibuat lo backgroundnya warna hitam supaya ustaz tu nampak putih. Ambo baru iko lah nampak foto ambunan paling rancak. Bantu orang lameh kabihan piti. Lapangan Bukit Ambacang, Bukit Tinggi. Ambo bangga pagi kamu dikawal oleh anak-anak muda Pancasila. Anak muda, ada lo FPI takbir, ada pulo FKPPI. Acara takbirnya kok. Kalau FPI takbir, kalau pemuda Pancasila, Pancasila abadi. Kalau FKPPI kok? Yang penting tak ada jari nang keluar. Soalnya orang masih siap kok. Asal keluar, cek gitu ya. Abi ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambo rasanya ke Bukit Tinggi kau indah lo rasa ceramah. Rasa pulang ke kampung saya rasa. Kadang awak penceramah kau kan najaim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kau rasa indah, rasa pulang baswojo keluarga awak. Memanglah ambo ke Bukit Tinggi bukan penceramah tamu nan diundang. Ambo adalah anak kemanakan nan pulang ke kampung. FKPPI ada, Pancasila ada, FPI ada. Semangat Laskar Jihad Mujahidin Penyelamat Syariat ada. Walaupun awak berbeda seragam, tapi tetap menjunjung kalau inyo satu Islam, satu akidah, kita tetap diikat dalam bingkai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adonan indah seagama Jawa, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, Kristen, kita tetap diikat dalam bingkai negara kesatuan Republik. Jangan tanya tentang kecintaan orang Minangkabau dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Cukupkah itu para ulama? Cukup. Imam Bonjol dari mana itu? Dari Minangkabau.
Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dari mana itu? Minangkabau. Buya Muhammad Nasir. Dari mana itu? Ini Ustadz sebut. Jangan lagi nanti kalau disebut Minangkabau. Apa yang anda ingat Minangkabau? Randang, gulai paku. Itu tak usah kau tanya. Di mana ada muka bumi berserakan, di mana ada orang banyak, di situ ada rumah makan. Ambo jauh Tawang, dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ke Papua, sampai di Papua rumah makan Padang. Dalam hatimu ambo kula rasanya lah muak makan kau di Pekanbaru sampai di Papua iko jole. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Baik support fisik makanan maupun keilmuan, mau ilmu agama. Jangan tanya lagi. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pendiri Canduang, pendiri Inyak Jaho, Inyak Canduang, berdirilah keilmuan besar sampai ke Aceh, sampai ke Medan, sampai ke Riau. Persatuan Tarbiyah Islamiyah Muhammadiyah. Siapa yang tak kenal Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka, persis Persatuan Islam, Buya Muhammad Nasir. Berbeda mereka dalam ormas, tapi mereka tetap bersama. Itulah maka judul kita merajut ukhuwah Islamiyah. Orang Minangkabau adalah orang yang bisa berteman, bergaul dengan siapapun. Betul? Sampai di mana orang Minangkabau merantau? Semakin luas muka bumi, alam terkembang menjadi guru. Di mana ada simpang 4, di situ ada rumah makan. Nah, kok ada orang awak profesornya. Somad? Iya Pak. Somad? Iya PT. Tahu ndak manga orang awak aku ndak bisa main bola? Manga inyo ndak bisa mencari orang banyak. Kalau nampaknya orang banyak, inyo ndak fokus ke tiang gawang tu leh. Misal nampaknya orang banyak, enggak lewat leh. Bangga, ambo bangga. Apa nan Ustaz banggakan? Bisnis besar Tanah Abang. Siapa punya? Orang awak. Toko nan gadang, orang awak. Artinya apa? Ambo selalu di Madinah Tampe, belanjalah ke tempat warung muslim, bangkitkan ekonomi umat. Saudaramu itu nanti kalau kaya, dia akan membangun madrasah, dia akan menyekolahkan anak yatim, dia akan membayar zakat, infak, wakaf, sedekah, dan dia akan membangun masjid, dia akan pulang ke kampung halaman, dia akan membuat tabligh akbar. Itulah orang Minangkabau. Betul? Salah ceramah hambogo. Adonan berjihad lewat pengajian, ada yang jihad lewat baca kitab, ada yang jihad lewat tarekat, ada yang jihad lewat harta, ada yang jihad lewat parlemen. Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Inna akramakum, yang paling mulia indallah, di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak muda tadi yang hebat berkuda, setelah badannya sehat, bebas narkoba, tidak merokok, ikut tes polisi. Kira-kira anak Minangkabau Bukit Tinggi yang hebat berkuda lulus tes, lulus nggak inyo ikut tes polisi? Lulus di tes di Polri, Polisi Republik Indonesia. Badan sehat, berotot. Kamu ikut fitness ya? Enggak Pak. Kenapa berotot? Ambo naik kudu. Ambo dulu termasuk yang minder kalau mencari orang-orang di fitness dan kadang-kadang bantu Sylvester Stallone dan Arnold Schwarzenegger. Tapi belakangan ambo pede. Mana rupanya nan gadang-gadang tuh homo. Tuh nata tangkok petang pesta gadang di Jakarta. Waduh, di mana gedung sana? Tapi ndak sadonya. Nang gadang-gadang yang tersinggung. Biasanya ada nang gadang tersinggung pulang sakit jantung mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diperiksa anak dari Bukit Tinggi, badan sehat, dadanya di-scan dadanya. Bersih. Kenapa? Tidak merokok, tidak pakai sabu-sabu, tidak pakai narkoba,
Sekarang anak ketek pun lah diperiksa dadanya penuh lem kambing, lem bensin, tidak ada itu di Bukit Tinggi. Betul? Kenapa? Karena semua penjual toko bangunan tidak mau menjual kepada anak SMP, takut dia. Ambo ko bu ya, Baniago ko bukan nak cari kayu, ingin cari barokah. Kalau ada anak SMP dan cabut dari sekolah ingin membali lem kambing ambo indah ambo jual. Dari mana? Mau beli lem pak? Mau pakai lem ya? Mana surat keterangan dari Polres? Tapi kalau neneknya nanti bu kami jual. Rupanya nenek pun tak tangkok juga pakai lem kambing. Na'udzubillah. Oleh sebab itu ini mesti dipagari. Ini umat ini baik, umat ini baik, umat ini sudah baik insyaallah, amin. Tapi pagarnya juga harus lebih baik. Apa pagar umat ini? Alim ulama, nenek mama jadi pandai. Alim ulamanya jangan sampai condong karena materi. Betul? Nenek mamanya haruslah menjadi pokok yang rimbun di tengah pokok kayu yang besar. Nenek mama ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya sampai basanda, daunnya sampai banaung, akarnya sampai baselo. Betul? Di tempat kami ada jo bantu itu pokok kayu ya, tapi tidak dapat kami banaung. Manga inyo pokok bonsai. Itu namanya pagar makan tanah lapang, bukan pagar makan tanaman. Karena pagar ini dibuat untuk menjaga tanaman-tanaman ini. Akidahnya jaga. Siapa yang menjaga akidah? Ulama. Adat istiadatnya jaga. Bagaimana menjaga adat istiadat? Jangan sampai Ustaz Somad nanda beradat, berceramah pakai tangan kiri, oke tangan kanan. Adat istiadatnya jaga. Ustaz nanda beradat, mengecek kareh-kareh di muka orang tua, oke, mau turunkan suara. Adat istiadatnya jaga. Mari kita jaga. Mari kita lalu kami lebih. Agamanya dijaga oleh siapa? Ulama. Siapa yang menjaganya? Pondok pesantren Candu, Pondok pesantren Islamic Center, Pondok pesantren ini yang menjaga. Diniyah Putri, Muhammadiyah, Perti, ini yang menjaga. Ini ulama. Jangan sampai keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Zikirnya dijaga. Siapa yang menjaga zikirnya? Mursyid tarekat Naqsabandiyah, mursyid tarekat Sattariyah, mursyid tarekat Khalwatiyah. Zikirnya dijaga. Jangan sampai dia ikut aliran sesat. Tapi dalam masalah politik juga mesti dijaga. Jangan sampai suara yang ramai ini mubazir. Jangan sampai kambing punya susu, sapi punya nama. Susunya apa? Susu sapi. Dicium bau kambing. Ini suara umat Islam. Ini suara orang yang sudah pengajian. Tapi kenapa diambil orang sekuler yang benci ajaran Islam, yang tidak memperjuangkan syariat Islam, yang susu merusak ajaran Islam? Maka umat Islam harus mengerti politik. Abdul Somad bukan jurkam, Abdul Somad bukan orang ormas, Abdul Somad bukan orang partai. Abdul Somad hanya ingin suara umat Islam, suara umat Islam diberikan kepada calon anggota DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD. Pilihlah orang yang memperjuangkan adat basandi, syarak basandi kitabullah. Salah ceramah hamboga? Salah ceramah hamboga? Beko kalau ada apa-apa belalah. Hindari ujaran kebencian, jangan sebarkan hoax, jangan ambil money politik, dan jangan sampai golput 17 April. Pesan Panwaslu dan Bawaslu. Kira-kira terbantu ndak Panwaslu dengan Bawaslu dengan ceramah hambaku? Sampai kini ndak ada penghargaannya kamu. Ustaz minta enggak menyampi saya. Lah, kami Panwaslu dan Pawaslu mengucapkan terima kasih pada Ustaz Somad yang kemana-mana sudah mensosialisasikan. Kami mengecek tidak ada di dana adik orang. Jangan ambil duitnya.
banyak kau buya 2 juta, ambil lah. Ambil pitinya, masukkan ke plastik tadi. Ambil pitinya, masukkan ke plastik tadi. Foto. Jangan terima uangnya. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Yang ditolak. Orang itu kalau ditolak, ini uang, kami nggak terima uang. Ini makin kareh. Kami nggak. Ustaz kok tahu? Ambo lah dapet. Ambo siasana lagi piti, ambo terima. Ambo ambil, ambo serahkan ke panti jompo, ke anak yatim. Menyasar ngasih kamu. Ambil duitnya, jangan coblos orang. Kalau yang ngasih bareh, ambil barehnya, bagikan ke panti jompo anak yatim. Assalamualaikum, panti asuhan Muhammadiyah. Waalaikumsalam. Iko ada bareh, bara ada 3 guni. Baik apa kini? Enggak, bareh-bareh dari pos. Beko pulang dari siko, pergi ke panti asuhan. Assalamualaikum, Bapak Ketua Panti. Ya, bara anak yatim siko. Ada 300 orang. Sehari bara makannya. Ayo 5 balih guni lah. Bapak ni lagi? Enggak, bertanya saya dulu. Beko kalau ada mau dapat ambo hantar siko. Jadi awak lah tahu mapping lokasi lah, jalan lah. Jangan diambil. Beko diambil rusak istikharah awak. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nampak mukanya? Dia pun nampak lah 3 jam di rumah, gambarnya 3-3. Ustaz Somad, saya setiap solat selalu ingat Ustaz. Bahaya tu. Bila tak ingat kamu? Wallahu ahad, Allahu somad. Awak ingat Allah, ingat caleg ndak pilpres, pileg, pilkada, iko memanglah makanan awak setiap 5 tahun sekali, betul? Jangan putus silaturahim gara-gara iko. Jangan berkelahi di grup WhatsApp sampai pecah HP. Memangnya kalau inyo naik duduk terganti HP awak? Indah juga. Oleh sebab itu maka silaturahim tetap terjaga, jangan sampai rusak. Setuju? Nah, habis kami naik kudo, cameh ambo tadi. Waktu jamaah bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, malumpek kudo. Disangko kudo, kolah perang Badar. Malumpeknya, ambo suruh. Kudo kau ndak paham takbir semangit sama takbir parang. Aku ambo kira kudo kau inginnya berjihad juga gitu kan. Ambo kalau tadi jatuh jo dajal sakitnya ndak seberapa malunya. Iko lu orang streaming. Beko keluar berita Ustaz Somad terjungkal di pada Bukit Tinggi. Kan malu awak. Ambo tadi lah duduk jaim lah kan. Padahal dalam hatiku kalau jatuh. Akhirnya ambo banyak-banyak berselawat Allah. Ambo naik tadi subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sesudah duduk tenang sampai, tapi ambo ndak ada cameh dek baduo jel. Ada dajel. Andai pun jatuh kan baduo. Jatuh malunya bagi duo. Sampai turun disambutlah 2 anak muda. Wasilit anak mudaku. Pisaunya ambo nak memperhatikan. Tim sebelah kau Bang Henry menyambut, Ustaz, yo pisaunya asli. Yo ditampek lain pisau keris aluminium foil. Di Bukit Tinggi, rupanya orang Bukit Tinggi kau ndak laku kalau ndak original. Yo asli. Pisau asli. Pisaunya asli. Bersilat, Masya Allah, tabarakallah. Di belakangnya ada pulau anak gadis nan menari. Apa makna filosofi ini? Artinya apa? Orang Minangkabau itu lembut, selembut anak-anak gadisnya, tapi juga dia bisa garang segarang anak-anak lajangnya. Main-main dengan orang Minangkabau, lembut. Cuma kalau Ustaz setuju dengan acaraku, apa ndak setuju? Ikut bukti orang Bukit Tinggi Sanang Jawa. Cuma kalau boleh usul, boleh ambo usul? Boleh?
Cubalah dilatih nan menari ko anak-anak TK. Sebab kalau anak gadi ko anak TK, cuba kalau anak TK menari, mencali anak TK ku ingat awak anak di rumah. Tapi kalau anak gadi ko lupa bini awak di rumah. Nan tadi tu ndak ba, nan lalu biarlah berlalu. Betul? Baik. Jangan ada dusta di antara kita. Anak-anak muda dan basilek tadi, tentulah anak muda itu sudah selamat dari narkoba. Anak muda dan basilek tadi, andai datang Jepang, Belanda ingin menyerang kita, mereka sekali silat dia, insya Allah Belanda berteriak, pejuang-pejuang Minangkabau, Belanda serang. Pulang Belanda ke Amsterdam, tinggal durian Belanda. Jepang serang, tinggal lubang Jepang sama sendal Jepang. Habis orang Jepang kau pulang saja. Barulah hamba faham manga Jepang tu takut je orang awak. Sudah soman lihat sendiri bagaimana anak muda Minangkabau bersilat. Sebodoh-bodoh anak Minangkabau, setolol-tolol anak muda Minangkabau. Yang dua ni pasti dia tidak tinggal. Apa itu? Membaca Quran dan basilek. Jadi apa? Dia inyo tinggal di surau. Filosofi Minangkabau. Kalau tidak percaya, teslah. Silatnya mantap, baca Qurannya mantap. Ustaz Somad itu hanya muji-muji saja, hanya melambungkan tinggi saja. Ambolah mencaliak dengan mata ambo sendiri. Ambo caliak tadi, nan basilek itu muncul. Cuma anak gadis di belakang tu enggak. Ambo ketek-ketek aja macam. Tapi nan basilek itu ambo caliak. Manga anak gadis itu enggak usah caliak. Kamera jamaah, kamatu ambo saja. Kalau itu ambo caliak, di komen deh orang Ustaz gatal gitu. Ambo lah tahu itu. Aku lah dua mau cari sile tu je mau cari. Agak-agak lupa kameramen baru mau situ. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah, kalau ada katanya orang ragu, takut, ini tenaga asing akan datang ke negeri kita, akan menguasai bisnis kita. Bisnis Minangkabau tidak akan hilang, karena darah bisnis perniagaan mengalir dalam diri orang Minangkabau. Anak-anak muda yang datang menyerang, merusak dengan narkoba, mungkin negeri lain iya, tapi tempat kita tidak. Kenapa? Anak-anak muda kita adalah petarung yang tangguh, meluluh lantakkan alam semesta. Dia adalah pejuang, dia adalah pejuang, tapi dia tetaplah berkata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tadi yang memulai tausiah jam 9, kinilah jam 10 kurang 5 balik, sampai 15 minit ambo tagak di sekolah, tapi rasu ambo baru 5 minit. Kadang awak berceramah kau kalau langit kan lama terasa. Kecik jamaah buyanan 5 minit, kami dah 50 minit rasanya. Ustaz Somad lah mendakek lo kama amat lo. Amo mencari piti. Warnanya 5.000 banyak. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang nanti di akhirat akan bernaung di bawah sedekahnya. Panas. Siapa namanya Bu Indah? Dusta, baduto. Ambo terus wangi. Panas, apa lo Indah? Badan boleh panas, hati tetap dingin. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di badanmu ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau yang segumpal ikut baik, nan lain ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau nan segenggam, nan sekapa, nan segunggam ini rusak, maka yang lain ikut rusak. Apa dia? Ala wahyal qalb, itu adalah hati. Ana Ustaz Calia. Gampang. Bila ya. Artinya apa? Ini acara terlengkap. Nan sebelah kanan mancalia laya kanan, nan sebelah kiri laya kiri, nan di tengah mancalia ustaz, nan belakang mancalia tangkup seleh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa bisa ditegakkan layar yang besar, TV yang besar, monitor yang besar?
Karena orang Minangkabau kaya-kaya hebat materinya. Takbir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa Ustaz siang ini semangat berceramah? Suara sound systemnya menggelegar. Menggelegar. Makanya mau semangat, semangat menggelegar. Kadang awak ceramah, limo sound system di atas, limo-limonya mati. Ini ide. Iya ide. Tes, oh ide. Ambo susah mau percaya juga orang kalau ndak ambo tes. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti datang ke masjid Bapak caleg-caleg membawa karpet. Jamaah, tolong pilih saya. Ini saya bawa karpet 1 gulung. Kalau ambo menang, ambo tambah ikut DP-nya. Kalau ambo kalah, DP ku ambo ambil leh. Pak, jangan bawakan kami karpet, karena karpet kami jangankan di masjid, di pentas pun karpet kami sudah cantik. Tak punya si Anil pinjam. Makanya Ustaz Somad tadi waktu menunjukkan naik, apa bisik dari belakang, Ustaz buka sepatu, buka sepatu. Ambo paham panitia. Kalau mau pakai tentu nan punya ke kobera. Barari nya mengariangkan iko ke sampai dorsmer. Iko pinjaman punya. Ambo cuma ingin bercerita bahwa banyak orang akan menawar-nawarkan. Kami berikan kipas angin, tak perlu kipas angin. Angin kami sudah AC, angin cepat. Kami tawarkan pembangunan masjid, tak perlu, karena masjid kami bisa kami bangun gotong royong basamu. Ceramah ambo di Jakarta, PKDP, Pariaman, gadang masjid urang awak, di bumi urang Betawi itu awak bangun masjid gadang. Artinya apa? Secara ekonomi kita mapan. Yang kami inginkan, Pak, bukan karpet, bukan masjid. Yang kami inginkan adalah angkat guru-guru pendidikan agama di SMP dan SMA. Masukkan 5 pelajaran agama di SMP dan SMA. Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Dari mana gurunya? Dari IAIN, Imam Bonjo. Setuju? Fakultas Syariah, guru fikih. Fakultas Usuluddin, guru hadis, guru tafsir, guru akidah. Fakultas Tarbiyah, guru pendidikan agama Islam. Supaya apa? Tamat SMP, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, mantap. Tapi juga dalam kepalanya ada Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam. Dia boleh jadi DPRD, dia bisa jadi polisi, dia bisa jadi tentara, tapi dia akan menjadi penolong-penolong agama Allah. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz konsen pada SMP? Kenapa tak pondok pesantren? Pondok pesantren tidak perlu ditolong lagi, karena di pondok pesantren sudah banyak pelajaran agama. Nahu, sharaf, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, arut qawafi, tafsir, ulumul Quran. Banyak pelajaran agama. Tinggal lagi mengangkat guru-guru kitab kuning dijadikan sebagai PNS. Guru fisika, PNS. Guru kimia, PNS. Guru matematika, PNS. Guru kitab kuning macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati tak mau. Mereka tetap mengajar karena bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dulu guru kitab kuning yang ngajar di pondok kau ni sudah pindah ke tempat lain, Pak. Kenapa? Sudah lulus PNS. Dulu guru kitab kuning di pesantren di mana? Sudah pindah ke sekolah lain, Pak. Kenapa? Karena sudah diangkat PNS. Bupati, wali kota, gubernur tidak bisa mengangkat PNS karena jatah dari Badan Kepegawaian Nasional tidak cukup untuk itu. Apa solusinya? Angkat mereka menjadi Honda. Kenapa tak Yamaha, Ustaz? Honor daerah. Tapi bupati, wali kota, gubernur tidak bisa bergerak karena aturan yang begitu ketat. Siapa yang bisa menolong? Yang menolong adalah Perda, peraturan daerah. Siapa yang membuat Perda? DPR. Siapa yang memilih DPR?
siapa yang berkuasa di negeri ini? DPR atau rakyat? Kalian yang berkuasa. Negeri ini berada di ujung telunjuk kalian. Makanya 17 April jangan tidur sampai zuhur. Bangun pagi, sholat subuh berjamaah, tablik akbar, sarapan bersama, dalam kurung di rumah masing-masing atau bawa masing-masing. Habis itu zikir. Sementara mencoblos jam 8, jam 7 berzikir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Habis satu grup, belum juga lagi jam 8, panggil grup yang kedua. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Belum juga lagi buka TPS, panggil grup ketiga. Itu kalau yang bersolawat ibu-ibu yang sudah mengaji. Hamil tua, memasakkan sarapan anak pagi. Sallallahu ala Muhammad. Lima kopi tadi, sebentar. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Garam. Coba kalau amak kau tidak mengaji. Nama masak kuntilanak. Itu solawat Ustaz. Solawat tidak ba'a. Ikut tidak solawat. Bini kuntilanak, laki hantu, anak ketek tuyul. Gimana rumah tangga? Mungkin kalian sekarang belum boleh berjumpa dengan mereka, anak-anak lajang. Sabar, semua akan indah pada saatnya. Sabar, tenang kalian. Tembok ini nanti akan runtuh. Kalian datang membawa cinta dan segenggam permata. Nah, jangan tepuk tangan, masih lama selesai kuliah. Nanti, untuk sekarang pandang-pandangan aja dulu kita. Datang amaknya pun cecil. Nanti setelah kuliah kalian selesai, habis S1 lanjut S2, setelah kalian kerja mapan, bisnis lancar, datang kalian ke rumahnya. Ngapa datang sih kok? Arif, kupinang dengan bismillah. Makan waang bismillah. Segenggam berlian. Masuk. Kalau maharnya mahal, maka zina akan murah. Kalau maharnya mahal, dibuat melambung, zina akan murah. Betul? Semua mereka mengaku. Oleh sebab itu, wahai ibu-ibu, memang kalian tak ada kuasa, Bu. Yang berkuasa laki-laki, wali yang menetapkan mahar pernikahan perempuan. Tapi banyak sekarang laki-laki ini anggota ISTI, Ikatan Suami Takut Istri. Tidak usahlah mahal-mahal, maharnya mengajarkan surat Ar-Rahman sih. Emangnya bisa sarapan pagi Ar-Rahman? Ketupik gulai paku, Nah, akhirnya dibuatlah mahar. Banyak sekarang orang tidak mau makan di piring, tapi akhirnya makan di daun. Paham? Makan di piring bagus-bagus, dipinang tidak mau. Datang jahat. Belum lagi yang gadis-gadis sombong angkuh. Hai Adinda, nikah dengan abang ya. Pih, kucing kurap. Cinta ditolak dukun Jangan sampai kalian ke dukun. Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, ambil air liurnya. Makonya ikuilah anak gadis tadi. Di mana meludah tadi?
Diambil. Rupanya salah ambil. Ambil rambutnya. Maka pailah kata pi rumahnya di manyo habis basike pagi. Rupanya tak ambil uban namanya. Dibawa ke dukun, dibacakan dulu kakang telinga basi mulut tersangkang gigi terkunci-kunci Allah kunci Muhammad. Siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lena. Akhirnya makan mie ayam, nampak mukanya di situ. Mengangunya di situ. Tak perlu kalian ke dukun, tak perlu kalian pakai santet, tak perlu. Yang penting kalian berhasil. Nanti setelah itu, di mana ada gula di situ ada semut. Di mana letak iman? Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri, imamnya Ahlussunnah wal Jamaah? Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu rezekiku tak mungkin diambil orang lain. Rezeki yang sudah dituliskan Allah di Lauhil Mahfuz tak mungkin diambil orang lain. Pasti aku yang akan mengambilnya. Fatma'anna qalbi, hatiku menjadi tenang. Kalian yang lajang-lajang, rezeki kalian, istri kalian sudah ada di sini. Kenapa kalian tak mungkin diambil oleh panitia? Kalian harus senang. Tapi rezeki yang sudah ditetapkan Allah harus ada usaha. Sudah berapa umur? Sampai 10. Belum juga nikah. Kalau sudah ditetapkan tak akan lari kemana. Ya ada usaha. Jangan petantang-petenteng kalian rajang datang ke rumah kupinang dengan bismillah. Mana mereka hormat? Bawalah dajjal. Bawa saja. Ustaz, aduh anak gadis kok. Amaknya jamaah Ustaz. Dajjal ngecek. Iko jamaah kami kok. Di mana kok? Lain rancak orang. Aduh anak muda dan sehebat iko. Hebat ya, hebat. Jadi jangan bawa ambo. Kalau ambo kalian bawa, beko ambo nanti terimanya. Bede mana Ustaz? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian yang ganteng-ganteng, anak-anak muda ini. Ambo saya nan lah tua karyang kurui hitam legam. Coba lihat komen-komen di FB di YouTube. Ustaz, jadikan yang kedua ya. Boleh kalian nan muda-muda nan ganteng-ganteng. Jangan sampai yang halal itu kalian robah menjadi haram. Mereka ini halal, dihalalkan Allah, tapi kalian robah menjadi haram gara-gara perbuatan maksiat. Narkoba sudah selamat dengan bakudo. Dugem sudah selamat. Pak Ustadz, mereka buka diskotik, mereka buka karaoke, mereka buka dugem. Di sana mereka pakai sabu-sabu. Kalau anak muda tidak ada yang mau masuk, sebulan pasti tutup. Kenapa? Biaya operasional, biaya listrik, biaya itu, biaya ini, biaya karyawan. Maka akan mati usaha-usaha haram tersebut. Setuju? Matikan usaha haram. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan bawa golok, bukan buah parang panjang. Dengan cara jangan dijenguk, jangan didatangi. Sebulan akan mati bisnis-bisnis haram itu. Betul? La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang mereka jangan berbuat mungkar. Kamera. Ini kamera. Naikkan kamera agak tinggi sedikit. Tinggi 200 meter supaya dapat dari ujung sana ke ujung sana. Naik ke atas. Di tempat lain mendanga kamera. Lambaikan tangan ke kamera. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lah, jangan lama-lama, beko kawan di samping tak tahan. Ambo Buya, waktu Buya berselawat tadi, ambo terus terang tak ingat ambo kan Nabi. Jadi kakak tiak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa-rasanya ukhuwah kita setelah ini akan terjalin lebih erat. Amin. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yumsa'alahu fi atharihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Jangan putus silaturahim. Pileg biasa, pilpres biasa, pilkada
biasa. Selesai 17 April, semuanya akan selesai, semuanya akan berakhir. Tapi silaturahim ukhuwah Islamiyah kita tetap terjaga. Ukhuwah Islamiyah, yo silaturahim. Mana? Apa bedanya Bu ya? Silatu menempelkan, rahim, rahim iko rahim. Tampe maaf, tampe anak di dalam paru iko namanya rahim. Itu ndak ada di paru laki-laki. Kalau di scan kan nampak isinya katupe lupis. Tapi ibu ada di dalam tu kantong rahim tempat janin. Itulah yang diinginkan oleh seluruh bencong di dunia. Merubah muka jadi muka padusi bisa dibuat di orang. Ada namanya kontes Miss Universe bencong. Lady boy namanya. Lady boy, muka lady, kaki boy. Tapi membuat rahim kau sampai kini tidak bisa. Makanya kalau ada padusi nanti ponis dek dokter, rahimnya harus dipotong. Sebab kalinya tidak ada rahimnya tidak bisa punya anak. Mohon maaf bapak, istri bapak rahimnya harus dibuang. Suaminya senyum. Tengok, tak boleh senyum kan? Maka jaga rahim, jaga dia. Seks bebas menyebabkan rahim rusak, kanker serviks harus dibuang, harus dipotong, macam-macam nama penyakitnya. Oleh sebab itu maka silatu menempelkan rahim perut. Apa maknanya? Bapak, ibu, apa, ama, semuanya berasal dari satu rahim. Itulah dia rahim Hawa, istri Adam alaihis salam. Walaupun awak di Bukit Tinggi, bukan berarti tidak ada orang lain Minangkabau. Orang Jawa ada, dan orang Jawa pripun kabare api wis pirang-pirang dina ora teko kene, pripun kabare ada. Orang Batak ada, orang Minangkabau ada, orang Sunda ada, orang Mandailing Natal ada. Artinya apa? Kita beraneka ragam, bersuku, berbangsa, tapi tetap dijaga dalam silatu rahim, satu ikatan rahim. Kalau ada nanti di antara bapak ibu yang berkata saya tidak berasal dari rahim, berarti keturunan monyet, King Kong. Ini nama arsi silaturahim, menempelkan rahim karena kita berasal dari satu rahim. Ukhuwah, persaudaraan Islamiyah, sama-sama Islam. Sama-sama kalau sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada orang Bukit Tinggi lain syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Abdus Somad Rasulullah. Ada? Tidak ada. La nabiyya ba'dah. Tidak ada lagi nabi sudah dia. La nabiyya wa la rasulah ba'dah. Tak ada nabi dan rasul lagi selain dia. Iku apa-apa aku mengalo melambai. Anak raja memakan rambai, rambai dimakan di hari petang. Apa-apanya melambai, isi pengajian bisa hilang. Mereka melambai ke kamera, menunjukkan mereka masih hidup. Aduh, ustaz berapi-apinya beraya di tengah. Kalau ada yang melambai, ada yang tersenyum, ada itu berarti masih hidup, masih merespon. Nan laloknya tersinggungnya sakit hati. Nan lalok pun tetap dapat pahala. Mana orang lalok ustaz ceramah? Tidur adalah ibadah. Orang barat tidak dapat lalok sampai membeli pil obat tidur. Nama penyakitnya insomnia. Tak dapat lalok. Jam 2 malam tak dapat lalok. Jam sampai subuh tak dapat lalok. Orang awak mencari khatib lalok tadi. Khutbah Jumat hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LC. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Capek banget khutbah. Itulah saking hebatnya orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bisa tidur itu menunjukkan hatinya tenang. Tapi kalau hidup cuma untuk tidur, bagus mati. Hidup itu cuma untuk tidur. Yang tidur, yang tersinggung. Babara orang tersinggung mendengar ceramah hamba pulang mati.
Jam 10:10. 1 menit, 1 jam 60 menit. Ambola ceramah 70 menit. Apa nama ceramahnya? Kultum, kuliah 70 menit. Siaran ceramah tadi Ustaz Somad, isi ceramahnya entah sampai bertamu dibahasnya kudo. Sesudah itu inyo bercerita cameh mencari kudo tadi, bersuojo anak muda pakai pisau, dan itu nampaknya ada menari-nari. Habis itu lah inyo pun turut. Itu sih ceramahnya. Iyo, alam terkembang menjadi guru. Nanam bojalehkan nanam manfaat dia mematung. Makanya panitia-panitia kalau ingin nambah berceramah tentang apa, tunjukkanlah apa nanado. Tunjukkannya kudu, aku doang mau ceramahkan. Tunjukkannya anak muda basile, basile mau ceramahkan. Kalau tadi ada tari piring, mau bahas piring. Ada kemudian perempuan di belakang menunjukkan bahwa kita harus menghormati perempuan. Perempuan dipisah dari laki-laki bukan karena kalian ini mau dipenjara. Kami tadi dalam penjara busi. Kalian dipisahkan dari laki-laki. Kalian ini buah. Buah kalau dikerumuni lalat nanti busuk. Oleh sebab itu maka perempuan yang paling terhormat dalam Islam, perempuan yang dijaga. Awak baik ke pasar buah. Sampai di pasar buah ada buah apel, dimasukkan ke dalam plastik, plastiknya dalam kardus, kardusnya dalam kulkas, kulkasnya dalam mall, mallnya dalam komplek. Kenapa perempuan itu dijaga? Karena perempuan adalah buah yang terhormat. Kira-kira kalau kita beli ke pasar buah, mau buah yang lisut kena panas atau yang dalam kulkas? Yang dalam kulkas. Tapi kadang zaman berganti, musim berubah, keadaan pun sudah tak lagi macam dulu. Dulu kalau bertamu ke rumah orang, silakan makan pisang, silakan makan apel. Kini sampai di ruang tamu, pisang ado, apel ado, sadonya kacau. Oleh sebab itu ambo kalau bertamu ambo raso dulu. Asli enggak? Perempuan asli, perempuan dihormati, perempuan dimuliakan. Kalau mau melihat bagaimana perempuan dimuliakan, datanglah ke bumi Minangkabau. Lihat pakaian perempuan Minangkabau. Masih ingat pakaian perempuan Minangkabau? Bajunya baju kurang sampai ke bawah, indak berbantuk pinggangnya, lurus. Datang nan model kini di model dikek pakai tali jemuran, berbentuklah pinggang. Nan asli ndak bentuk itu. Rambutnya tatuti, tatuti. Perempuan Minangkabau, andai Islam tidak datang ke bumi ini, perempuan Minangkabau dari dulu memang sudah menutup badan dan rambutnya. Nah, mau sampaikan kau betul fakta atau fiktif? Fakta, data. Lalu Islam datang untuk apa? Datang Islam ke negeri ini untuk menyempurnakan akhlak yang dulu kita tidak bertuhan, tidak mengenal Allah. Maka kita menjadi bersyahadat, bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi perempuan di Minangkabau tidak hanya dipakaikan pakaiannya, tidak hanya dijaga mahkota rambutnya, tidak hanya dijaga kulitnya, tapi juga dijaga makannya. Makanya semiskin-miskin orang Minangkabau, anak perempuan takkan mungkin mencari makan. Kenapa? Karena ada satu petak sawah khusus untuk dia turun-temurun menjaga, turun-turun. Pahami dia dengan baik, pahami dengan baik. Orang yang tak paham, yang tak mengerti, tanya kalau tak tahu. Kenapa perempuan mesti ada satu petak sawah? Supaya ia, kalau dia bernasib baik, lakinya kaya, lakinya mampu. Kalau dapat laki Fir'aun, oleh sebab itu maka setiap perempuan-perempuan ini dijaga, dijaga bajunya, dijaga rambutnya, dijaga makannya, dijaga kehormatannya, dijaga adatnya, dijaga agamanya. Maka jangan sampai yang sudah dijaga itu dirusak. Oleh sebab itu maka beruntung bertuah menjadi perempuan Minangkabau, supaya orang tahu, orang sadar, siapa yang celaka? Halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Yang celaka adalah orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Jangan sampai anak-anak gadis Minangkabau merasa kami ini hidup terkungkung, selalu dijaga, dimonitor oleh nenek mama, diawasi oleh para buya alim ulama, kami dibiarkan masuk dalam penjara. Kalian sedang dihormati dan dimuliakan. Lihatlah di tempat lain, dibebaskan perempuan berkawan.
jalan sana jalan sini, tidak ada pagar, aurat dibuka, nenek mama tak peduli, bapaknya tidak mengontrol, dibiarkan saja, jalan sana jalan sini, jalan sana jalan sini, masuk angin 9 bulan. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Yang mengeluarkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang menjadi korban laki-laki apa perempuan? Perempuan. Nanti kalau menikah, laki-laki tidak mau menikah dengan perempuan janda. Cubada kusangkan nangka, kusaka budak rupanya janda. Maka perempuan yang menjadi korban. Maka sadarlah wahai anak-anak gadis, bahwa kalian ditutup, dijaga, dikawal, dikontrol. Itu semua karena perempuan ingin dimuliakan, bukan direndahkan dan dihinakan. Ini banyak anak-anak gadis yang tak mengerti. Kenapa kami dikungkung? Kenapa kami dibuat begini? Nah, saya tak boleh lama-lama di sini. Nanti yang sana mengatakan Ustaz gatal. Saudaraku, mesti adil. Sekali-sekali ke kiri, sekali-sekali ke kanan, sekali-sekali di tengah. Kenapa mesti di sini? Supaya kamera ini tak belok kiri, belok kanan. Belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, rusak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira selesai pengajian ini nanti akan ada orang bertanya, bagaimana pengajian di lapangan Bukit Ambacang, Bukit Tinggi tadi? Tengok sampahnya. Pulang dari sini ambil sampah-sampah bawa pulang. Tapi sendal kawan jangan. Pengajian di Bukit Ambacang, Bukit Tinggi tadi, Masya Allah, sendal lambu hilang. Bukan itu standar pengajian. Apa tanda pengajian berhasil? Pengajian berhasil ketika besok subuh sholat di masjid ada perubahan. Setuju? Insya Allah yang belum sholat mudah-mudahan sholat, amin. Ibu-ibu yang suaminya belum sholat mudah-mudahan sholat, amin. Kalau tak juga sholat mudah-mudahan cepat mati. Jangan diaminkan. Mekonyo mati, ibu terdaftar jadi IGGI, Ikatan Janda-Jando Indonesia. Tidak boleh mendoakan yang tak baik, Bu. Kita doakan yang baik-baik. La yajtami' malaun, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka di waktu yang baik, waktu duha, di saat yang baik, saat matahari naik, bersama orang-orang baik, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, tokoh masyarakat, di majlis yang paling baik, majlis membahas tentang ayat-ayat Quran. Kita memohon kepada Allah Subhanahu. Masya Allah, tabarakallah. Ado yang kan jadi mu'allaf, lahir tahun 1991. Insya Allah awak akan bimbing syahadatnya. Lah ado kini Ustaz Jel yang hadir iko menjadi saksi-saksi bahwa awak siang iko mendapat keluarga baru, saudara kita dalam la ilaha illallah. Takbir. Ini saudara kita, maka wajib kita jaga, kita dakwahkan Islam, saksikan dengan baik. Ini syahadat di hadapan orang-orang beriman. Jawab kita, jangan kayak mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Kalista Hutagalung, jawab. Ya. Apakah masuk Islam ini murni karena kesadaran, tidak ada paksaan dari pihak manapun? Tidak ada, Ustaz. Siap menulis surat perjanjian atas nama negara hukum karena kita tinggal di negara hukum Kesatuan Republik Indonesia? Siap, Ustaz. Semua yang hadir ini menjadi saksi bahwa engkau hari ini adalah saudara kami dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah engkau bersyahadat, maka engkau menjadi saudara kami dalam iman dan Islam. Wajib melaksanakan salat, zakat, puasa, diberikan Allah rezeki berlimpah, mudah-mudahan bisa haji dan umrah ke Baitullah, dan menjaga amal soleh.
dan kita akan mati menghadap Allah. Kami semua ini banyak silap, salah dan dosa. Engkau sejak bersyahadat ini, mulai detik ini amalanmu suci, diawali dari satu titik, maka jagalah kesucian itu. Ikut bimbingan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bertakbir yang semangat sudah, tapi jaga ukhuwah juga. Ibu-ibu beri jilbab, berikan apa yang kita mampu. Beliau saudara kita, daftarkan ke Mu'allaf Center, kontrol sholat jamaah, jadikan bersaudara, ajak pengajian. Sejak hari ini beliau adalah tanggung jawab kita bersama. Haram darahnya ditumpahkan, haram hartanya diambil, haram kehormatannya diganggu, karena dia saudara kita dalam iman dan Islam. Penggalangan dana, kumpulkan duit, murahkan Allah rezeki, nanti akan dikoordinir oleh Dajjal Ustadz Jalfatullah. Dana yang terkumpul nanti akan berangkat untuk beliau pergi umroh. Dari saya apa yang ada di dompet ini lah. Mudah-mudahan diberikan Allah rezeki melimpah insyaallah. Amin. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, ya Allah, sabit qulubana, kokohkan hati kami, khususnya hati saudari kami yang baru masuk Islam, ala dinik, kokoh dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik untukmu, ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Bukit Tinggi ini negeri yang aman, negeri yang damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru, ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin khususnya di Bukit Tinggi, ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan anak muda kami dari narkoba, dari LGBT, dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar, ya Allah. Allahumma ansurna 'alal qaumil fasiqin, tolong kami menghadapi orang-orang fasik. Wansurna 'alal qaumil kafirin, tolong kami menghadapi orang kafir. Wansurna 'alal qaumil munafiqin, bantu kami menghadapi orang-orang munafik. Allah mansur ulata umurina, Bapak wali kota kami, Bapak wakil wali kota, Bapak Kapolres, Bapak Dandim kami, Bapak anggota dewan kami, bimbing hati mereka supaya senantiasa mereka menolong agamamu dengan jabatan dan kekuasaan yang kau amanahkan di tangan mereka, ya Allah. Allahumma aslih ulata umurina, perbaiki akhlak pemimpin-pemimpin negeri ini, ya Allah. Allah marzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallid alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami, ya Allah. Allahumma anzilis sakinata wal rahmata wal barakata ala hadhil jamaah, turunkan kesenangan, turunkan kebahagiaan, turunkan rahmat dan keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini, ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafarta, keluar kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita, lepaskan kami dari hutang piutang riba.
wala maridun illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan selamanya. Wala mayitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Wala aziban illa zawajata. Yang lajang, yang gadis, jumpakan dengan jodoh, mudahkan nikahnya ya Allah. Wala raghiban illa anjabata. Yang sudah punya anak, yang belum punya anak, jadikan anak mereka anak yang soleh dan solihah ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina dan tihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.